The statue of a soldier bear with a reputation for beer drinking has been unveiled in Duns. Wojtek, the Syrian brown bear, helped Polish troops during the Second World War before seeing out his days at Edinburgh Zoo. The statue has been gifted to Duns from their twin town in Poland. Around 500 people gathered yesterday to see the 6-foot-high statue of Wojtek the bear unveiled as a gift from their Polish twin town of Żagań. Di dunia militer, kita mengenal prajurit dengan medali di dada, seragam rapi, dan senjata. Tapi pernah kebayang nggak? Seorang prajurit yang beratnya lebih dari 200 kg, berbulu lebat, bertaring, tapi punya nomor kartu anggota militer resmi, dan punya hobi ngerokok, ngopi, dan minum bir. Tenang, ini bukan teman-teman Anda, namanya adalah Wojtek. Seorang beruang madu Suriah yang secara legal terdaftar sebagai prajurit, punya gaji, dan ikut serta dalam pertempuran paling berdarah di Monte Cassino. Dan di video kali ini, kita bakal bahas kisah hidupnya beruang Wojtek. Dari seekor bayi yatim piatu di pegunungan Iran, sampai jadi legenda di kebun binatang Skotlandia. Dan tak perlu berlama-lama lagi, siapkan camilan, minuman, dan posisi rebahan, karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Untuk memahami kenapa seekor beruang bisa masuk tentara, kita harus tarik mundur ke tahun 1939. Setelah invasi Nazi dan Uni Soviet ke Polandia, ratusan ribu warga sipil dan tentara Polandia dideportasi ke kamp kerja paksa yang sudah terkenal dengan kebrutalannya, yakni Gulag, yang berlokasi di Siberia. Gimana tuh kondisi orang-orang yang ditahan di sana, Bang? Jangan tanya dong, sudah jelas mereka semua mengalami kelaparan ekstrim, penyakit, dan kerja rodi yang sangat-sangat tidak manusiawi. Akan tetapi, peta politik Perang Dunia Kedua seketika berubah saat Jerman menyerang Uni Soviet di tahun 1941. Stalin terpaksa membebaskan para tahanan Gulag setelah disetujuinya perjanjian Maesky-Sikorsky pada tahun 1941. Ribuan tahanan ini, terutama tentara Polandia, melakukan perjalanan ribuan kilometer menuju Iran untuk bergabung dengan tentara sekutu di bawah komando Jenderal Ladislaw Enders. Dan disinilah, di tengah trauma dan debu jalanan kota Hamedan, takdir menuntun mereka bertemu dengan bungkusan goni berisi seekor anak beruang. Singkat cerita, pada tanggal 8 April 1942, setelah perjalanan ribuan kilometer, para tentara Polandia ini bertemu seorang anak laki-laki di kota Hamedan, Iran. Di dalam tas goninya ada anak beruang coklat yang menderita malnutrisi akut dan hampir mati karena induknya ditembak pemburu. Merasa kasihan melihat beruang kurus tersebut, para tentara ini pun berniat merawat beruang itu, yang dimana para tentara ini merasa relate dengan nasib si beruang, dimana para tentara ini juga pernah mengalami kelaparan ekstrim saat masih di kamp konsentrasi Gulag. Bahkan setelah mereka bebas pun, mereka masih menjalani kehidupan yang keras di tengah gejolak Perang Dunia Kedua. Singkat waktu, disepakatilah transaksi barter antara tentara dan anak tersebut, di mana beruang itu ditukar dengan pisau Swiss Army, daging kornet, coklat, dan beberapa koin. Dan disinilah Wojtek memulai hidup barunya bersama tentara-tentara ini. Dan ini juga jadi momen beruang tersebut diberi nama Wojtek, yang memiliki arti pejuang yang bahagia atau pejuang kecil. Dikarenakan si Wojtek dari kecil udah hidup bareng manusia, akhirnya insting liarnya pun lama-kelamaan mulai pudar. Ditambah ia dibesarkan layaknya anak manusia yang alhasil, si Wojtek pun meniru kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para tentara ini. Dari minum bir, ngerokok, sampai bergulat dengan para tentara. Walaupun si Wojtek ini peminum berat ya, tapi doi nggak pernah kelihatan mabok karena metabolisme tubuhnya yang mampu beradaptasi dengan dosis alkohol yang ada dalam bir tersebut. Dan juga cara ia ngerokok pun agak beda sama kita-kita nih ya. Ketika Wojtek dikasih rokok yang udah dinyalain, doi bakal ngisep rokok tersebut sebanyak 2 atau 3 kali, dan setelah itu Wojtek langsung ngunyah rokoknya. Dimakan sama dia. Nih lulu pada ngerokok, asapnya masuk paru-paru kan? Doi asapnya masuk lambung, Pak. Para tentara ini juga cerita kalau pas Wojtek masih kecil,
ia sulit untuk menelan makanan padat. Jadi solusinya, tentara-tentara ini ngasih minum si Wojtek susu yang udah dituang di botol vodka bekas. Emang sangar sejak dini loh, Ci. Keberadaan Wojtek di antara para prajurit ini pun menjadi hiburan tersendiri bagi mereka, di mana para tentara ini sering sparring gulat dengan Wojtek. Ya bisa dibilang jadi obat stres lah ya di tengah perang yang sedang berkecamuk. Wojtek juga dilatih oleh pengasuhnya yakni Kopral Piotr Prendis buat belajar memberi hormat, berjalan tegak, dan berinteraksi dengan tentara tanpa melukai mereka. Wojtek juga senang nongkrong bareng di camp-camp para prajurit saat malam hari sambil menikmati api unggun. Dan Doi juga sering tidur di tenda bareng tentara. Pokoknya jadi kesayangan banget lah si Wojtek ini. And given the name Wojtek by the soldiers, and soon he would become a morale-boosting mascot for the troops. The soldiers fed him milk from a vodka bottle, fruit, honey, and the odd beer as a reward. Wojtek was also fond of cigarettes, which he would smoke and eat, and liked to wrestle the men, and could salute on command. Bulan Juni 1943 menjadi awal pembuktian kalau Wojtek bukan sekadar beban logistik. Di sebuah camp di Timur Tengah, Wojtek yang seneng banget main air masuk ke area tempat mandi yang biasanya dikunci sama para tentara. Di sana tanpa diduga, Doi nggak sengaja mengonfrontasi seorang mata-mata Arab yang sedang bersembunyi. Sontak penyusup itu pun teriak ketakutan saat melihat temannya Masya masuk kamar mandi. Teriakan itu pun memicu alarm camp dan sang mata-mata pun akhirnya tertangkap. Berkat kejadian ini, Wojtek pun diberi hadiah sebotol bir dan boleh main air sepuasnya. Ngiri kali kan si Wojtek ini. Singkat cerita, unit pasukan ini harus pindah ke Italia. Nah, masalahnya militer Inggris melarang hewan masuk ke kapal perang. Terus solusinya apa bang? Jadi si Wojtek secara resmi didaftarkan sebagai personel militer dalam Kompli Suplai Artileri ke-22 dengan nomor seri 253 dan pangkat prajurit 2. Dapat pangkat Prada. Garis merah 1 tuh kalau di TNI. Nah, dengan status hukum ini, pihak militer Inggris nggak bisa lagi ngelarang si Wojtek buat ikut ke Italia bersama pasukannya. Dan fun fact-nya lagi, Wojtek punya gaji dong. Ya walaupun gajinya bakal habis dipakai buat beli bir sama rokok. Iya, gaji kami yang sangat sedikit. Manisnya wangi hari gajian. Oh, maaf, itu cucianku. Nah, ini adalah puncak karir militernya si Wojtek. Di tengah ledakan meriam artileri dan bau tajam belerang, Wojtek ikut membantu para tentara untuk mengangkut logistik dan persenjataan di tengah peperangan. Dari beberapa sumber yang gua dapet, diceritakan kalau Wojtek membawa peti amunisi seberat 45 kg yang berisi 4 cangkang artileri sendirian. Tugas yang biasanya dilakukan oleh 4 orang. Saksi mata dari tentara Inggris yakni John Clark mengkonfirmasi hal tersebut. Ia melihat beruang besar berjalan tegak membawa amunisi melewati posisinya. Dan atas jasanya di pertempuran Monte Cassino, Wojtek pun dipromosikan dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kopral. Dua tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tepatnya di tahun 1947, para tentara ini nggak bisa pulang ke Polandia karena ancaman dari rezim komunis yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Wojtek pun ikut pindah bersama teman-teman tentaranya ke Skotlandia, yang waktu itu berada dalam kekuasaan kerajaan Inggris. Singkat cerita, pada tanggal 15 November 1947, keputusan barat pun diambil karena Wojtek diserahkan ke kebun binatang Edinburgh. Hal ini dilakukan mengingat Wojtek udah nggak bisa lagi dilepas ke alam liar, karena sedari bocil, Doi udah dibesarkan oleh manusia. Dan juga, kalau di kebun binatang, Wojtek akan mendapatkan perawatan yang layak dari para pengasuh di sana. Walaupun begitu, Wojtek nggak akan pernah lupa dengan sahabat-sahabatnya. Pokoknya setiap Doi mendengar bahasa Polandia, Wojtek langsung notice dan mencari sumber suara tersebut. Bahkan kawan seperjuangannya selama bertugas sering melompati pagar kebun binatang untuk bergulat dengannya atau ngasih rokok favoritnya Wojtek. Kopral Wojtek meninggal pada 2 Desember 1963.
ia bukan sekadar hewan terlantar, melainkan sebuah anomali sejarah di mana seekor predator menjadi simbol resiliensi dan harapan manusia yang harus hidup di tengah kekacauan perang. Dan bagi para tentara yang kehilangan segalanya, Watchtag adalah simbol harapan yang menjadi alasan mereka tetap berdiri tegak dan bertahan hidup di tengah brutalnya peperangan. Karena sejatinya, peperangan hanya menghasilkan penderitaan, baik untuk pihak yang dianggap kalah ataupun yang kita anggap menang. Dan yang pasti, pihak yang paling dirugikan oleh peperangan adalah warga sipil. Kita, Pak. Kita yang terdampak langsung efek dari perang. Mulai dari ekonomi yang hancur, sampai kondisi politik yang nggak tahu stabilnya kapan. 2045 sih katanya. Tapi Hijriah. Dan yang paling diuntungkan dari setiap peperangan yang terjadi, tidak lain tidak bukan yang jual senjata dong. Segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis dan dengerin gua yaping. Silahkan like, share, komen, dan subscribe channel UMKM ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. ズランプじゃないカツラだ